positif yang diuraikan pada papan. Integrated System. Gambar pukul 2.17 Integrated System. Pemanfaatkan Google Drive sebagai media penyimpanan adalah penerapan dari cloud computing. Pada sistem cloud computing tersebut kita dapat memiliki media penyimpanan tanpa harus berwujud fisik. Untuk menggunakan fasilitas tersebut dapat dilakukan dengan cara login pada akun Google yang kita miliki. Penerapan ada konsep penggabungan sistem komputer dan software terhubung secara fisik dan fungsional. Integrated System. Contoh penerapannya yaitu pada saat pembuatan SIM, surat izin mengemudi, maka kita melakukan scan terhadap sidik jari dan tanda tangan pada bagian sensor yang disediakan. Selanjutnya data akan terinput pada komputer dan hasil dari data yang direkam tersebut dicetak dalam satu kartu berupa surat izin mengemudi, SIM. 96 Informatika untuk SMK, MA kelas 10. Aktivitas pembelajaran. Ayo berdiskusi. Diskusi kelompok dengan anggota 4-5 orang per kelompok. Dasarkan uraian di atas tentang revolusi industri 4.0. Kembangkan pengetahuan kalian dengan mencari dari berbagai sumber berupa penerapan berbagai bidang tersebut. Untuk memudahkan pemetaan konsep dalam berdiskusi, kalian dapat menggunakan tabel berikut sebagai kerangka kerja diskusi yang kolaboratif dan kreatif bersama teman kelompokmu. Contoh bidang penerapan yang nantinya kalian tuliskan adalah bidang yang kontekstual sesuai dengan apa yang kalian temui di sekitar lingkungan kalian. Tabel 2. 3 contoh penerapan revolusi industri 4.0. Bidang contoh penerapan pada bidang keahlian kalian. IoT, Internet of Things, Big Data, AR, Augmented Reality, Additive Manufacturing, Cyber Security AI, Artificial Intelligence, Cloud Computing Integrated System. 3. Dampak perkembangan teknologi. Makin berkembangnya teknologi maka keterampilan yang kalian miliki akan bertambah. Hal ini disebabkan karena peralatan praktik yang ada di sekolah akan mengalami perkembangan ke alat yang lebih canggih lagi. Contohnya pada kompetensi keahlian teknik permesinan, dahulu mesin yang digunakan hanya mesin manual, namun saat ini penggunaan CNC, komputer numerical control, mutlak dipelajari oleh siswa. Bab 2. Dampak sosial informatika 97. Perkembangan teknologi yang tidak lepas dari komputer mengakibatkan dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakannya untuk berbagai keperluan. Dari berbagai penerapan komputer dari generasi ke generasi, terdapat beberapa dampak yang perlu kita pahami. Berikut adalah dampak positif perkembangan teknologi informasi. Dampak positif yang diuraikan pada paparan berikut adalah sebagian kecil yang ada dalam kehidupan sosial. Selain beberapa dampak berikut, kita dapat mengamati hal-hal yang terjadi dalam masyarakat. 1. Kemudahan mengakses informasi. Informasi saat ini sangat mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Kelebihan tersebut merupakan dampak positif perkembangan teknologi informasi. Penggunaan perangkat yang canggih dapat membantu kita mengakses informasi yang dibutuhkan serta melakukan validasi terhadap kebenaran informasi tersebut. 2. Efektivitas kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan dengan dampak pada perekonomian masyarakat. Saat ini berbagai kegiatan produksi yang dilakukan secara otomatisasi dapat dilakukan menggunakan bantuan komputer. Dengan penerapan komputerisasi pada berbagai aspek produksi memberikan dampak peningkatan hasil, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan produksi maupun bisnis yang menerapkan perkembangan teknologi informasi sangat efektif pada berbagai sektor bisnis. Dengan meningkatnya efektivitas produksi tersebut, maka masyarakat dapat meningkatkan hasil berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan. Selain kegiatan produksi produk, dengan menggunakan komputer juga dapat melakukan kegiatan produksi jasa. Salah satu contoh kegiatan produksi jasa adalah pembuatan media promosi produk.
Berbagai promosi yang dilakukan dengan media berbasis online terbukti menarik pelanggan lebih dari media promosi manual atau offline. Hal ini karena yang berkembang di masyarakat saat ini adalah jual beli secara online. 3. Makin meluas peluang kerja. Dengan berkembangnya teknologi informasi maka peluang kerja makin banyak dan bervariasi. Salah satu jenis peluang kerja yang menarik adalah content creator. Apa itu content creator? Content creator adalah pekerjaan yang menghasilkan teks, gambar, video, animasi, atau media interaktif. 98 Informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. Yang memiliki nilai jual. Isi dari konten tersebut adalah berbagai macam informasi, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, atau bahkan bidang hiburan. Content creator yang dulunya merupakan lahan bagi profesional, saat ini juga merupakan peluang usaha bagi seluruh kalangan masyarakat, termasuk bagi siswa SMK, MAK. Dengan berbagai peralatan yang dimiliki kita bisa membuat berbagai konten yang bermanfaat dan bernilai jual. Peluang kerja pada era revolusi industri 4.0 selain bekerja pada perusahaan atau industri justru lebih banyak memberikan peluang untuk berwirausaha. Dengan berbagai keterampilan yang dimiliki serta fasilitas yang kita miliki dapat menghasilkan berbagai peluang kerja pada industri kreatif. Selain dampak positif tersebut, dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi juga perlu kita ketahui. Hal ini agar dapat kita jadikan acuan bahwa dampak negatif ini merupakan hal yang perlu kita waspadai. Setiap kemajuan teknologi pasti memberikan dampak terhadap kehidupan sosial. Dampak negatif keberadaannya menimbulkan hal yang membahayakan bagi kehidupan sosial. Berikut adalah dampak negatif perkembangan teknologi informasi pada era revolusi industri 4.0. 1. Lebih rentan terhadap kejahatan cyber. Kejahatan cyber atau cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan peralatan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Penggunaan komputer saat ini telah meluas. Tidak hanya alat yang digunakan untuk digitalisasi berbagai macam tugas dan pekerjaan. Penggunaan komputer yang terhubung dengan jaringan lokal maupun internet telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi maupun berbagai bidang. Dengan adanya jaringan yang terkoneksi antar perangkat tersebut memudahkan komunikasi. Sementara itu, kegiatan komunikasi yang dilakukan bisa saja merupakan pertukaran informasi penting bahkan sampai pada proses transfer nominal uang tertentu. Hal ini yang merupakan sasaran empuk para penjahat siber. Mereka memanfaatkan komputer dan perangkat jaringan tersebut untuk mengambil keuntungan yang bukan hak mereka. Beberapa istilah yang digunakan untuk memberikan sebutan kepada pelaku kejahatan siber adalah hacker dan cracker. Hacker dan cracker sepintas mirip secara istilah, namun artinya sangat berbeda. Perhatikan perbedaannya pada tabel berikut. Bab 2, Dampak Sosial Informatika 99. Tabel 2, 4 perbedaan hacker dan cracker. Hacker-cracker. Hacker adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk mengetahui kerja sistem secara mendalam. Hacker memiliki kemampuan untuk mempelajari kelemahan suatu sistem atau situs pada internet. Hacker memiliki sifat baik yaitu dari percobaan berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut dia mencari celah kekurangan sistem namun tidak merusak sistem. Kelemahan sistem yang dia temukan kemudian dilaporkan untuk memberi masukan kepada perancang sistem untuk memperbaikinya. Hacker mau membagi ilmunya dengan orang lain dan menggunakan ilmu tersebut untuk mempelajari apa yang ingin dia dalami, bukan untuk mengganggu atau melakukan tindakan buruk kepada sistem. Cracker adalah orang yang masuk ke dalam sistem yang dibangun oleh orang lain dengan niat merusak sistem. Cracker akan mencoba login dengan username dan password orang lain dengan maksud mencari keuntungan. Cracker memiliki kemampuan membobol sistem dengan menggunakan alamat IP yang tidak bisa dilacak. Cracker mampu melakukan pembobolan
situs dan pencurian nominal uang dengan transaksi internet banking. Beberapa kejahatan yang dilakukan oleh cracker adalah penipuan phishing, pemberian informasi pribadi seperti nomor telepon, email, password, nomor kartu kredit, malware, kerusakan data pada perangkat lunak berupa virus misalnya, peretasan dan spamming media sosial, dan cyberbullying atau penindasan secara online pada media sosial. 2. Membutuhkan biaya besar untuk investasi alat dan sumber daya. Bagi pelaku industri di era revolusi industri 4.0 baik secara individu maupun perusahaan tentunya harus melakukan peremajaan alat. Selain itu dukungan berupa sumber daya sangat diperlukan dalam rangka penerapan industri 4.0. Langkah pertama dari penerapan tersebut adalah perbaikan infrastruktur berupa alat. Pengadaan komputer mutlak dilakukan. Meskipun komputer merupakan barang yang lumrah, namun bagi perusahaan yang melakukan penerapan otomatisasi membutuhkan banyak komputer sekaligus. Hal ini merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu, perusahaan harus mempekerjakan pegawai yang mampu. 100 informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. Mengoperasikan teknologi tersebut. Bagi perusahaan yang sudah memiliki karyawan tetap maka perlu mengadakan pelatihan penggunaan teknologi kepada pekerjanya. Hal ini juga merupakan kebutuhan dengan nominal yang tidak sedikit. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kebutuhan biaya yang besar bagi perusahaan untuk investasi alat dan berbagai sumber daya, baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusia. 3. Sampah elektronik menjadi dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan mesin yang banyak, komputer akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Hal ini berkaitan dengan komponen penyusun komputer yang merupakan komponen tidak ramah lingkungan. Sampah elektronik sangat berbahaya bagi lingkungan. Sampah elektronik tergolong dalam bahan beracun dan berbahaya, B3, karena mengandung unsur beracun seperti merkuri, timbal, kromium, PVC, dan lainnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena memang setiap komponen komputer memiliki umur, dan akibatnya komponen yang telah usang atau tidak berfungsi tersebut akan dibuang. Pembuangan sampah elektronik sampai saat ini masih memiliki kendala. Jumlah produksi elektronik terutama komputer tidak sebanding dengan sampah elektronik yang dihasilkan. Aktivitas pembelajaran. Ayo berlatih. Aktivitas individu untuk memperdalam pemahaman. Berdasarkan uraian di atas dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0, kerjakan aktivitas individu berikut untuk memperdalam pemahaman kalian. Bacalah narasi di bawah ini kemudian lakukan identifikasi. Mana yang termasuk dampak positif dan negatif dari penerapan revolusi industri 4.0 dengan menuliskannya pada tabel yang tersedia. Bab 2, Dampak Sosial Informatika 101. Gambar pukul 2.18 Komunikasi pada masa revolusi industri 4.0. Informasi saat ini sangat mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Kelebihan tersebut merupakan hal yang terjadi dengan adanya penerapan revolusi industri 4.0. Penggunaan perangkat yang canggih dapat membantu kita mengakses informasi yang dibutuhkan serta melakukan validasi terhadap kebenaran informasi tersebut. Dengan penerapan komputerisasi pada berbagai aspek produksi memberikan dampak peningkatan hasil, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan produksi maupun bisnis yang menerapkan revolusi industri 4.0 sangat efektif pada berbagai sektor bisnis. Dengan meningkatnya efektivitas produksi tersebut, maka masyarakat dapat meningkatkan hasil berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan. Selain kegiatan produksi produk, dengan menggunakan komputer juga dapat melakukan kegiatan produksi jasa.